Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada pertemuan kedua mata kuliah kita, yaitu metode multivariat terapan. Pada pertemuan dua ini, pada bagian pertama, materi yang akan kita bahas adalah bagaimana cara menginstalasi R. Ya, karena secara umum kita akan membahas tentang pengenalan software R. Jadi dimulai dengan instalasi R atau bagaimana menginstal R di komputer masing-masing. Nah, untuk menginstal R pertama kali, diperlukan suatu file instalasi berupa suatu binary file yang bisa diunduh pada alamat berikut, yaitu pada websitenya dari cran.rproject.org. Ya. Ketikkan alamat tersebut pada browser masing-masing, seperti ini. Ya. Kemudian akan terbuka tampilan dari website Siran tersebut. Ya. Oke, pada halaman beranda dari website Siren atau CRAN, pilihlah file instalasi binary yang sesuai dengan operating system dari komputer masing-masing. Jika komputer Anda Windows, maka pilihlah download R for Windows. Jika menggunakan Mac, maka pilih for Mac OS X, ya, dan jika Linux maka pilihlah Linux. Oke, dengan memilih bagian yang atas, ya, yaitu yang download dan install, maka yang dipilih adalah suatu file instalasi executable. Sedangkan kalau mau mendownload file yang berupa archive, ya, ekstensi targz, maka bisa di-download di yang bawah. Ya. Oke, tapi di sini kita akan gunakan saja yang executable. Ya, silakan pilih di antara tiga sesuai dengan operating system masing-masing komputer. Untuk melakukan instalasi, lakukan double klik pada file installer tersebut pada Windows Explorer. Ya, setelah di-download pada Windows Explorer, cari di mana file tersebut tadi Anda download, kemudian silakan double klik file installer tersebut. Jika muncul kotak dialog security warning seperti berikut ini, maka klik saja Run. Ya. Kemudian akan muncul select setup language. Pilih English, kemudian akan muncul kotak dialog information mengenai lisensi. Nah, mulai dari tahap ini, kalau sudah muncul kotak dialog information ini, maka langkah berikutnya adalah tinggal ikuti saja petunjuk-petunjuk langkah-langkah berikutnya. Yaitu tinggal klik next, 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 sampai akhirnya terakhir finish. Ya. Kita ikuti saja default pilihan yang sudah dipilih oleh installer, file installer tersebut. Ya, tidak ada yang perlu diubah. Oke, setelah R terinstall, icon dan menu R akan terdapat pada program list. Ya, program list. Jadi cek di start menu Anda, kemudian pastikan sudah ada R di dalamnya. Nah ini, ya, ada R, ya. Di sini akan ada dua R-nya, yaitu R untuk versi 32 bit dan versi 64 bit kalau yang saya miliki, ya. Tergantung dari komputer yang Anda miliki masing-masing. Kemudian berikut ini adalah screenshot dari tampilan R console yang telah terinstall. Jadi kalau misal si aplikasi R ini kita klik atau kita jalankan, maka tampilan awalnya adalah sebagai berikut. Ini yang disebut sebagai R console, ya. Inilah aplikasi R, ya. Nah, R console ini adalah tempat kita untuk mengetikkan perintah-perintah atau baris-baris perintah R. Ya, tampilannya sederhana.
Ya, tampilannya sangat sederhana kalau R Console. Hanya seperti ini. Oke, jadi itulah ya kita sudah membahas tentang bagaimana instalasi R. Ya, jika ada kesulitan, silakan nanti untuk kita diskusikan. Berikutnya adalah pengenalan tentang RStudio atau R Studio. RStudio merupakan suatu Integrated Development Environment atau IDE untuk R. IDE itu adalah semacam suatu aplikasi ya, yang membuat kita bekerja dengan R secara lebih nyaman, ya, karena dia akan menggabungkan berbagai fungsi menjadi satu tampilan yang terintegrasi, ya. Sebagaimana RStudio juga bersifat gratis dan open source, ya. Meskipun kalau untuk RStudio ada pilihan berbayarnya, ya. Tapi di sini kita bisa menggunakan pilihan lisensi yang gratis. Kemudian, RStudio tersedia dalam dua edisi, yaitu RStudio Desktop dan RStudio Server. RStudio Desktop berjalan secara lokal di komputer, sebagaimana aplikasi desktop biasa lainnya. Jadi dia akan ya berjalan secara independen di dalam komputer kita masing-masing. Sedangkan RStudio Server berjalan pada remote Linux server dan bisa diakses dan dijalankan oleh komputer lainnya melalui jaringan. Ya. Nah, di sini kita tidak akan menggunakan RStudio Server. Ya. Kita akan menggunakan RStudio Desktop saja di komputer kalian masing-masing. Nah, untuk mendapatkan RStudio, maka file instalasi tersebut bisa di-download di alamat berikut, yaitu di https://rstudio.com/product/rstudio/download. Kemudian, pada halaman download tersebut, pilihlah versi RStudio Desktop dengan open source license atau yang free, ya, yang ini. Ya. Oke, jangan yang komersial license. Tapi kalau mau membaca lisensinya apa, ya kalau yang free itu silakan dibaca dulu, disimak dulu lisensinya bagaimana, ya. Nah, tampilan RStudio kalau sudah diinstal, bagaimana tadi instalasinya? Instalasinya juga mudah ya. Nanti setelah di-download, setelah di-download file instalasinya sama seperti R tadi, tinggal double klik jalankan file instalasinya, maka tinggal ikuti langkah-langkah berikutnya next 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 sampai terakhir nanti finish, ya. Oke, saya kira tidak ada masalah juga. Ya, kalau ada masalah, silakan kembali boleh bertanya di Classroom. Ya. Kemudian, jika sudah RStudio sudah dijalankan, ya, maka untuk bekerja dengan R sekarang kita tidak akan menggunakan R console yang tadi, ya. Nah, R console yang tadi kita hanya menggunakan R console tersebut sebagai mesinnya, ya. Jadi R console tadi tetap perlu diinstal, ya meskipun kita akan menggunakan RStudio, R console tadi yang pertama kita install itu tetap perlu untuk diinstal karena itu akan menjadi mesinnya dari si R, ya. Sedangkan untuk tampilannya, untuk kulitnya, ibaratnya nanti kita akan pakai si R Studio ini, ya. Nah, kita lihat tampilan dari R Studio nanti adalah seperti ini. Nah, kenapa dia disebut Integrated Development Environment? Karena dia di sini menggabungkan ada beberapa elemen di dalam satu Windows, ya sehingga di sini kita tidak perlu berganti-ganti Windows untuk bekerja dengan R, ya. Oke, buat contoh kita lihat satu-satu ya bagian-bagian dari Windows pada RStudio ini. Yang pertama adalah ada Windows Source, ya. Kemudian ada Windows R Console itu sendiri, ya.
Nah, ini sebetulnya R console yang di sini adalah ya R console yang tadi sebetulnya, cuma sekarang dia diintegrasikan menjadi bagian dari R Studio, ya. Dia menjadi bagian dari R Studio. Sedangkan Windows berikutnya adalah Windows Workspace atau History, tergantung dari tab yang kita aktifkan di atasnya, ya. Kalau workspace berarti kita aktifkan tab environment. Kalau mau lihat history, kita aktifkan tab history. Dan yang terakhir ada Windows file atau plot atau package atau help. Ya, terserah juga kita mau aktifkan yang mana. Nah, source itu apa? Windows source. Source itu sebetulnya pada hakikatnya adalah suatu editor teks. Ya. Jadi kalau di R console, ya. Nah, kita coba kembali lagi. Nah, kalau pakai R console, nah pakai R console yang ini, maka di sini kita mengetik perintah di sini, kemudian langsung akan dieksekusi setiap kali satu kali enter. Sehingga kalau kita ingin membuat suatu sintaks terlebih dahulu, kemudian nanti di-run belakangan, maka kita perlu suatu text editor. Nah, kalau kita menggunakan R console di sini, maka kita bisa menggunakan Notepad bantuannya. Kita ketikkan dulu, kita buat programnya dulu di Notepad, baru kemudian kita copy, kemudian kita paste di sini. Ya. Nah, tentu hal itu akan sulit, ya. Sehingga disinilah fungsi dari Windows Source di RStudio. Yaitu di sini, si Windows Source ini berfungsi sebagai Notepad tadi, sebagai text editor. Sehingga di sini kita bisa menuliskan sintaks terlebih dahulu panjang. Dan untuk merunnya tidak perlu copy paste lagi. Kita tinggal blok baris kode yang mau kita run, kemudian kita klik run di sini, ya. Atau bisa juga dengan menggunakan Ctrl Enter, ya, tekan tombol Ctrl kemudian Enter. Oke, itu adalah source, ya. Oke, jadi di sini kita bisa memasukkan beberapa baris kode, kemudian simpan script file ke dalam disk, kemudian melakukan tugas-tugas lain pada script. Pada prinsipnya, source seperti Notepad tempat kita mengetik perintah sebelum menjalankannya. Oke, kemudian jendela konsol. Nah, jendela konsol sebetulnya tadi sudah dijelaskan, yaitu merupakan R console yang diintegrasikan ke dalam RStudio. Ya. Ini adalah tempat di mana kita melakukan semua pekerjaan interaktif dengan R, sebagaimana langsung menggunakannya dengan R console. Ya. Jadi kalau mau langsung mengetikkan perintah yang langsung dieksekusi, maka kita ketikkannya adalah di R console. Kemudian workspace. Ya, workspace merupakan bagian yang sangat menarik. Karena pada workspace kita bisa melihat semua objek serta nilai yang telah dihasilkan dan disimpan dalam workspace kita. Jadi setiap objek yang sudah di-create dihasilkan oleh proses di dalam R kita, dia hasilnya akan muncul terlihat di workspace. Ya. Objek di dalam workspace ini sebenarnya hanya terdapat di dalam memori, jadi tidak ada fisiknya di dalam masih belum berupa file, ya. Dia berupa objek di dalam memori, sehingga dia hanya berada di dalam workspace, bukan berada di dalam suatu file. Sehingga kalau dicari filenya belum ada, ya, dia hanya di memori sementara. Sehingga kalau workspace tersebut tidak kita simpan, kemudian kita tutup R, maka dia akan hilang. Ya. Jadi di sini harus hati-hati. Nah, bagian ini sangat membantu dalam mengeksplorasi workspace beserta seluruh isinya. Oke, selain bisa melihat apa yang sudah kita create atau apa yang kita gunakan, juga workspace ini bisa kita gunakan untuk melihat semua elemen-elemen pemrograman yang kita gunakan, termasuk function, ya, dan lain-lain. Ya. Kemudian untuk
Jendela history, nah jendela history berguna untuk melihat semua perintah atau kode yang telah dijalankan, ya. Itu history itu yang sudah berlalu, ya. Kemudian jendela file. Jendela file adalah, nah ini adalah untuk menelusuri folder dan file di komputer. Sehingga di sini tidak perlu kalian berpindah ke jendela Windows Explorer untuk menelusuri folder dan file di komputer. Kemudian jendela plot. Nah, di dalam R kita bisa membuat plot. Nah, ketika kita membuat plot, maka plot tersebut akan ditampilkan di dalam jendela plot tersebut. Nah, kalau misal jendela plot tersebut dirasa terlalu kecil, itu bisa di pop out, bisa dikeluarkan jendela popnya, itu bisa di zoom jadinya, sehingga dia akan menjadi jendela sendiri. Kemudian package, ya, jendela package, ini adalah untuk melihat daftar semua package yang telah diinstal. Nah, package ini adalah satu kelebihan dari R. Package, atau kadang disebut juga sebagai library dalam R, adalah kumpulan kode atau perintah yang ditambahkan ke dalam R untuk menambah fungsionalitas R. Nah, di sini kelebihan dari R, dengan tersedia package-package yang sudah dibuat oleh orang lain, oleh pihak lain, maka terkadang kita tidak usah bersusah payah membuat kode program. Kita cukup gunakan package-package yang sudah tersedia, ya, sudah banyak tersedia di dalam R. Package untuk analisis faktor, package untuk analisis komponen utama, dan lain-lain, ya. Semua sudah ada, ya, tinggal digunakan. Kemudian help, ya, jendela help ya untuk menelusuri sistem help di R. Ya, jendela help ini akan muncul selain kita gunakan kotak pencarian help, help juga akan muncul dengan menggunakan perintah tanda tanya, kemudian diikuti nama functionnya. Nanti kita akan bahas, ya, kita praktekkan. Oke, mungkin itu dulu untuk video bagian pertama tentang instalasi dari R. Silahkan untuk menyimak video bagian kedua berikutnya.